Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra mengharapkan pembangunan di kawasan Medan Utara menjadi skala prioritas pemerintah Kota Medan maupun pemerintah pusat sebagai kawasan strategis yang menjadi pusat industri, perdagangan, dan distribusi logistik. Medan Utara dinilai masih tertinggal dibanding wilayah lain di Kota Medan. Di tengah pesatnya pembangunan Kota Medan sebagai kota metropolitan, kawasan Medan Utara dinilai masih belum mendapatkan pembangunan yang merata. Padahal kawasan Medan Utara meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Deli, dan Medan Labuhan memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Selain menjadi tempat kawasan industri dengan banyaknya pabrik berdiri di daerah ini, Medan Utara juga menjadi pintu gerbang ekonomi internasional di Sumatera Utara yang menghubungkan jalur perdagangan Selat Malaka. Setiap hari aktivitas bongkar muat barang berlangsung di Pelabuhan Belawan untuk kebutuhan industri, distribusi barang, maupun logistik. Besarnya aktivitas ekonomi tersebut menunjukkan pentingnya peran Medan Utara bagi perekonomian daerah. Namun kondisi pembangunan di kawasan ini masih menjadi sorotan. Infrastruktur jalan di sejumlah titik masih terlihat rusak dan berlubang. Saat hujan turun, jalan-jalan tersebut kerap dipenuhi genangan air. Selain itu, persoalan banjirop hingga kini masih menjadi ancaman bagi warga pesisir. Saat air pasang tinggi, air laut masuk ke kawasan pemukiman warga. Akibatnya ratusan rumah terendam air dan aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Buruknya sistem drainase juga membuat air sulit surut saat curah hujan tinggi maupun terjadinya banjirop. Masyarakat juga mengeluhkan minimnya fasilitas umum di sejumlah kawasan. Warga masih kesulitan mendapatkan akses air bersih. Penerangan jalan yang masih terbatas juga menjadi keluhan masyarakat karena kondisi jalan yang gelap dinilai rawan terjadi tindak kriminalitas. Di samping itu, kondisi pemukiman padat dan kumuh masih mudah ditemukan di Medan Utara. Rumah-rumah warga berdiri berdekatan dengan kondisi lingkungan yang kurang tertata. Saluran drainase di sejumlah pemukiman terlihat kotor dan dipenuhi sampah. Tidak tersedianya tempat pembuangan sampah secara menyeluruh membuat kawasan ini terlihat semakin kumuh. Kurang terpenuhinya fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat dilengkapkan oleh Ramli, salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Bagian Deli, Kecamatan Medan Belawan. Menurut Ramli, upaya untuk menata kawasan kumuh seperti di Kelurahan Bagan Deli harus mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Medan, mulai dari membangun akses jalan agar bisa dilalui kendaraan roda 4, hingga dibangunnya saluran drainase di kawasan itu. Sebab menurutnya perbaikan drainase sangat penting, karena Kelurahan Bagan Deli yang letaknya di wilayah pesisir selalu menjadi langganan banjirop. Tidak berfungsinya drainase membuat air pasang laut yang meluap ke area rumah warga lambat surut kembali ke laut, hingga akhirnya meninggalkan sampah di lingkungan mereka. Dan ketika terjadi banjirop, ketinggian air di Kelurahan Bagian Deli bisa mencapai selutut orang dewasa, sehingga warga sekitar juga sulit beraktivitas. Oleh karena itu, Ramli berharap pemerintah Kota Medan harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan drainase di Kelurahan Bagan Deli. Di samping juga ia berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitarnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, agar kawasan kumuh di Kelurahan Bagan Deli dapat berangsur hilang karena menjadi kawasan layak huni dan maju. Pertama, jalan dan parit untuk air bisa lewat cepat, bisa pulang cepat gitu. Itu yang paling penting. Pembangunan jalan. Iya. Kalau saat ini gimana Pak kondisi Pak? Banjirnya luar biasa akibat luar biasa. Kalau jalan, kalau kereta nggak bisa lewat, bisa sedengkul kita ya kalau sudah pasang besar. Itu yang pertama.
jalan yang diutamakan di sini. Tidak meratanya pembangunan yang dirasakan masyarakat Medan Utara ini menjadi perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra SH. Menurut Wakil Rakyat asal Dapil 2 yang meliputi daerah Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Labuhan itu, ketimpangan pembangunan di Medan Utara terlihat jelas dari masih banyaknya kawasan pemukiman kumuh dan kurang tertata. Kemudian kondisi jalan lingkungan yang rusak, buruknya sistem drainase, hingga minimnya ruang terbuka publik menjadi persoalan yang hingga kini belum tertangani secara maksimal. Ia menilai pemerintah perlu melakukan penataan kawasan secara menyeluruh agar Medan Utara dapat berkembang lebih baik dan sejajar dengan wilayah lain di Kota Medan. Selain pembangunan fisik, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra juga meminta perhatian lebih terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di Medan Utara. Sebagai putra daerah, tentunya ia sangat berharap agar pemerintah benar-benar memperhatikan pembangunan di kawasan Medan Utara, sehingga masyarakat merasakan hadirnya pemerintah. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra mengatakan, salah satu daerah yang benar-benar harus mendapat sentuhan pembangunan dari pemerintah Kota Medan maupun pemerintah pusat di kawasan Medan Utara adalah Kecamatan Medan Belawan. Sebab di kecamatan ini masih banyak ditemukan lingkungan masyarakat kumuh, salah satunya seperti di Kelurahan Bagandeli. Banjir atau pasang rob yang tingginya kadang mencapai selutut orang dewasa, tidak hanya membuat aktivitas masyarakat terganggu, tetapi juga berdampak dengan menumpuknya sampah yang dibawa dari laut. Politisi Partai Golkar ini pun sangat berharap kepada pemerintah Kota Medan maupun pemerintah pusat untuk dapat memperhatikan pembangunan di kawasan Medan Belawan, khususnya Kelurahan Bagandeli tersebut. Selaku pimpinan legislatif di DPRD Medan, Hadi Suhendra mengaku DPRD Medan siap berkolaborasi agar pembangunan di kawasan Medan Utara, terutama Belawan, dapat berjalan dengan baik, guna mewujudkan kawasan ini menjadi daerah yang maju dan tidak lagi kumuh. Kita di sini harus ada pembangunan. Pembangunan yang benar-benar pemerintah perhatikan ini lokasi yang ada di Belawan. Jadi masyarakat juga hari ini harus merasakan hadirnya pemerintah karena pembangunan selama ini tidak terasa kepada mereka. Kita lihat, tadi kita dengar juga dari masyarakat, Pak Ramli bilang kalau sudah masuk air pasang maka lebih kurang sedengkul ataupun sepaha. Berarti kalau sudah air pasang masuk sedengkul atau sepaha, ekonomi pun lumpuh, orang tidak bisa kemana-mana, keluar pun nggak bisa, masuk pun nggak bisa. Karena kalau mereka mengendarai sepeda motor, maka sepeda motornya akan mati. Jadi harapan kita hari ini dari pemerintah Kota Medan, lihatlah kami yang ada di Belawan ini, pemerintah pusat, turunkanlah anggaran, bangunlah kota kami. Kami akan dari DPRD Kota Medan akan membantu seperti apa mau pembangunan yang ada di Kota Medan Utara ini. Di samping penanganan banjirop yang harus dituntaskan, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga benar-benar menjadi prioritas pembangunan di Medan Utara. Mengingat sebagian besar masyarakat Medan Utara bekerja sebagai buruh harian dan nelayan tradisional dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi ekonomi yang terbatas ini membuat masyarakat harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keterbatasan lapangan pekerjaan juga menyebabkan angka pengangguran masih relatif tinggi di kawasan ini. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat, seperti meningkatnya tindak kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, serta kenakalan remaja. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra, pemerintah perlu melakukan penataan kawasan secara terpadu dan berkelanjutan agar Medan Utara dapat berkembang dan sejajar dengan wilayah lain di Kota Medan.
Penyelesaian proyek tanggul laut untuk mengatasi banjirop di Medan Utara harus secepatnya diselesaikan, sehingga roda perekonomian dan aktivitas masyarakat tidak terganggu. Selain itu, masalah penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat harus benar-benar menjadi perhatian serius dari pemerintah. Sebab meskipun banyak perusahaan beroperasi di wilayah Medan Utara seperti Medan Belawan, namun perusahaan di daerah ini lebih banyak mempekerjakan masyarakat luar ketimbang warga lokal. Di samping penanganan banjirop yang harus dituntaskan, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga benar-benar menjadi prioritas pembangunan di Medan Utara. Mengingat sebagian besar masyarakat Medan Utara bekerja sebagai buruh harian dan nelayan tradisional dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi ekonomi yang terbatas ini membuat masyarakat harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keterbatasan lapangan pekerjaan juga menyebabkan angka pengangguran masih relatif tinggi di kawasan ini. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat, seperti meningkatnya tindak kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, serta kenakalan remaja. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, pemerintah perlu melakukan penataan kawasan secara terpadu dan berkelanjutan agar Medan Utara dapat berkembang dan sejajar dengan wilayah lain di Kota Medan. Penyelesaian proyek tanggul laut untuk mengatasi banjirop di Medan Utara harus secepatnya diselesaikan, sehingga roda perekonomian dan aktivitas masyarakat tidak terganggu. Selain itu, masalah penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat harus benar-benar menjadi perhatian serius dari pemerintah. Sebab meskipun banyak perusahaan beroperasi di wilayah Medan Utara seperti Medan Belawan, namun perusahaan di daerah ini lebih banyak mempekerjakan masyarakat luar ketimbang warga lokal. Kami sampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Abang Hadi Suhendra. Harapan saya untuk pembangunan di Medan Utara, yang jelas di Kecamatan Medan Belawan, kita minta diselesaikan aja mengenai tanggul rob, agar masyarakat di sini tidak merasakan lagi yang namanya pasang. Jadi kalaulah pasang rob, maka kita di sini akan menerima banyak hal-hal yang negatif. Jadi harapan saya kepada pemerintah kota agar juga masalah tenaga kerja putra daerah ini juga harus ditingkatkan, harus diaktifkan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang di Belawan ini sepele mengenai pekerja yang ada di Kecamatan Medan Belawan, yaitu putra-putri Kecamatan Medan Belawan sendiri susah untuk mencari kerja di perusahaan-perusahaan yang ada. Sebagai solusi untuk mengatasi ketertinggalan dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Medan Utara, melalui lembaga DPRD Medan yang dipimpinnya, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, juga telah berupaya untuk mengalokasi 35% total APBD Kota Medan untuk pembangunan di Medan Utara. Sebab menurutnya, pembangunan jangan hanya terpusat di tengah kota. Kawasan Medan Utara juga harus mendapatkan perhatian serius karena masyarakat Medan Utara juga berhak menikmati pembangunan yang layak. Ia juga mengharapkan pembangunan yang nanti dilaksanakan di Medan Utara sesuai dengan perencanaan dan penataan yang baik, sehingga pembangunan yang berjalan tidak sia-sia.
Jadi pembangunan ini harus benar-benar dikaji. Jangan asal bangun aja, terakhir tidak ada fungsinya. Dengan potensi besar yang dimiliki, Medan Utara seharusnya mampu menjadi kawasan yang maju, modern, dan berdaya saing tinggi. Namun tanpa pemerataan pembangunan, kawasan ini berisiko terus tertinggal dibandingkan wilayah lain. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.